Sekarang kalau misalnya Tuhan memang arogan, saya tanya sama Anda, kenapa Tuhan tidak boleh arogan? Sebelum saya menanggapi masuk ke dalam tema yang lahir dari ucapan Islam itu arogan dari seseorang, kita harus memakai dua prinsip. Yang pertama, menurut saya ini tepat yang dikatakan Sayyidina Ali, undur makola walatandur mangkola. Pokoknya apa perkataannya, tidak peduli apa dia jadi Abu Janda, Abu Duda, Abu Bakar, Abu Lahab, Abu Rokok, segala macam, itu tidak penting. Yang penting adalah perkataannya, itu menjadi fokus kita. Itu satu ya. Nomor dua, di dalam menghadapi perkataan itu, yang saya tidak peduli dari siapa, ya, yang penting perkataannya bagaimana. Itu saya juga diikat oleh Tuhan. Tuhan mengatakan, janganlah kebencianmu kepada seseorang menjadikanmu berbuat tidak adil. Itu juga berarti janganlah kecintaanmu atau persahabatanmu atau kesevihaanmu dengan seseorang membuat kamu bersikap tidak adil kepada sesuatu hal kan. Nah, ini harus saya patuhi sehingga saya tidak ada satu kata, satu huruf yang saya biarkan tidak adil. Jadi ini siapapun yang ngomong saya tidak peduli, dan saya tidak akan mendasarkan apa yang saya omongkan berdasarkan saya suka atau tidak suka, benci atau tidak benci, gitu ya. Itu yang pertama. Nah, nomor dua, soal Islam itu arogan, agama yang arogan, gitu ya. Ya. Jadi kalau gitu kita mundur aja beberapa langkah. Yang dimaksud agama itu apa, yang dimaksud Islam itu apa, dan seterusnya, itu kan kayaknya kita semua sedunia ini perlu mundur 1-2 langkah untuk pelajari kembali. Yang kamu maksud agama itu apa? Misalnya gini, kalau di maknanya sangat sederhana. Kalau nasi kebuli, nasi uduk, nasi apapun itu kan bikinan manusia dari bahan yang bukan bikinan dia. Jadi nasi dari beras, beras dari padi. Nah, kalau beras masih ada partisipasi manusia, jadi padi digiling, ditutu menjadi beras, terus berasnya dimasak jadi nasi bermacam-macam. Tetapi yang kita lupa selama sekian abad dalam peradaban manusia itu adalah bahwa padi itu bukan bikinan manusia. Nah, padi itu bikinan Tuhan. Nah, terserah, menurut Anda bukan bikinan Tuhan atau bikinan siapapun, terserah, tapi pokoknya bukan bikinan manusia. Nah, sekarang saya tanya, yang dimaksud agama itu padi apa nasi? Kan gitu. Itu jadi kalau kita balik, padi apa nasi? Kalau dia nasi berarti sasaran tuduhan arogan tadi kan ke manusia. Tapi kalau itu yang dimaksud kalimat tadi adalah padi, berarti sasarannya adalah Tuhan, kan gitu. Nah, ini terserah, monggo. Kemudian arogan itu bisa muncul atau bisa teraplikasi oleh apa? Apakah nilai bisa arogan? Ataukah arogan itu harus sebuah makhluk, harus sebuah subjek? Misalnya manusia arogan. Bahkan binatang saja tidak bisa arogan. Tidak mungkin binatang itu arogan karena dia tidak punya konsep itu dan tidak ada sebab akibat biologis atau mekanisme akal yang membuat seekor binatang itu bisa bersikap rendah hati atau arogan. Jadi tidak berlaku kata arogan itu untuk selain manusia. Maka kalau Islam itu arogan, itu agak tidak masuk akal karena yang arogan mungkin Muslim, bukan Islam, kan gitu. Nah, yang dimaksud ini apa? Muslimnya apa? Kalau Islamnya ya Islam bikinan Tuhan sama dengan padi tadi, ya berarti Tuhan yang arogan, kan gitu. Sekarang kalau misalnya Tuhan memang arogan, saya tanya sama Anda, kenapa Tuhan tidak boleh arogan? Kenapa Tuhan tidak boleh sombong? Apa alasannya? Apakah Tuhan terikat sama Anda, sama saya? Apakah Tuhan terikat sama makhluknya? Apakah Tuhan harus adil, harus baik, harus sayang, harus cinta, dan seterusnya? Tuhan tidak punya ikatan apa-apa karena Dia yang bikin. Anda sekarang bikin lukisan, Anda hapus lagi, tidak ada masalah, itu tidak berarti Anda sombong, kan begitu. Jadi Tuhan bikin makhluknya itu tidak terikat oleh kata adil, tidak terikat oleh kata cinta, tidak terikat oleh kata sombong, tidak terikat oleh apa-apa, karena Tuhan tidak mungkin sombong. Semau-mau dia karena Dia yang menciptakan, Dia yang merubah dari tidak ada menjadi ada. Jadi andaikan Tuhan arogan, namanya al-mutakabir kalau dalam Asmaul Husna, ya tidak apa-apa. Memang posisi Tuhan itu boleh arogan kalau yang dimaksud itu.
Tapi kalau dimaksud itu Islam, ya Islam tidak bisa arogan. Islam itu nilai, Islam itu sistem berpikir dan seterusnya, sistem sosial dan seterusnya. Jadi dia bukan subjek, dia adalah alat untuk dipakai atau tidak oleh manusia. Jadi yang bisa arogan manusianya. Nah, yang dimaksud arogan ini siapa? Habib, kiai, ustadz atau siapa? Itu harus diperjelas. Kalau Islamnya arogan ya lucu. Itu misalnya contoh arogannya tadi apa? Meremehkan kearifan lokal. Kita itu mudah banget ngomong ya, mengharamkan, jadi ada kata kunci haram, terus kearifan lokal, ada kata kunci arif. Satu yang Anda maksud kearifan lokal itu apa? Kearifan adalah sesuatu yang sudah diarifi, sesuatu yang sudah didalami, dipelajari, dianalisis, disimulasi, sehingga dia disebut kearifan yang wilayahnya lokal. Jadi misalnya ada orang Sunda berfilosofi begini, orang Jawa berfilosofi begitu, terus kita sebut kearifan lokal. Padahal lokal ini juga mencurigakan, karena yang disebut lokal apa? Lokal itu kan seolah-olah apa yang dilakukan orang Sunda tidak bisa dilakukan oleh orang Irlandia, padahal itu sebenarnya universal. Saya memahami, saya menemukan bahwa setiap kearifan lokal itu sebenarnya berlaku universal, karena sebenarnya itu lahirnya dari manusianya, dari otentitas dia sebagai manusia, tidak dari budayanya, gitu ya. Jadi kearifan lokal itu juga tolong dipelajari kembali lah. Kita jangan mudah ngomong, menyebut kata-kata yang kuncinya kita tidak tahu. Jadi kita itu ngomong buah tanpa memahami daunnya, kembangnya, bunganya, rantingnya, dahannya, batangnya, apalagi akarnya, apalagi tanahnya. Kita ngomong tanah aja dan ngomong bumi kok. Kalau Anda ngomong tanah kan mesti ngomong bumi. Nah kalau ngomong bumi Anda harus ngomong tata surya yang berdialektika secara energi dan seterusnya, ada daya tarik di antara mereka. Anda harus ngomong, kalau Anda ngomong tata surya Anda harus ngomong galaksi. Kalau Anda ngomong galaksi berarti Anda harus menemukan 37 galaksi di alam semesta. Dan kalau ngomong alam, mungkin masih ada yang lebih besar lagi yang kita tidak tahu. Jadi sekarang ngomong kearifan lokal itu maksudmu bagaimana? Gitu loh. Terus kearifan itu maksudnya apa? Arif itu dari kata irfan, arofa ya'rifu. Jadi sesuatu yang diketahui secara mendalam, kemudian dianalisis, disimulasi, ditajribah atau dilibatkan dalam eksperimentasi atau percobaan dialektis antar manusia, sehingga dia disebut kearifan, kan gitu. Bukan disebut kealiman. Padahal kata alim sama kata arif itu sebenarnya sama, cuman penggunaannya berbeda gitu ya. Jadi ta'aruf itu kan mengenali seseorang secara lebih mendalam. Kalau ta'alum itu sekedar tahu. Ilmu itu sekedar tahu, tapi kalau ta'rif, irfan, ta'aruf, kemudian arif itu subjeknya, itu berarti Anda mengetahui secara mendalam. Jadi Anda kalau merasa belum mempelajari, menyelami secara mendalam dan luas, tolong jangan pakai kata itu. Karena kata kearifan lokal ini juga hasil dari ngawurnya manusia modern ya, untuk menyebut kata berdasarkan berdasarkan pengenalan dia yang sekilas-kilas terhadap Al-Qur'an, terhadap nilai-nilai yang dia dengarkan begitu. Nah, kearifan itu kan dari Quran, sama dengan Pancasila itu kan meminjam kata dari Al-Qur'an, ada 6 lah kira-kira gitu ya. Tapi kan tidak pernah dipelajari benar, tidak pernah dielaborasi benar kan itu. Jadi sekarang saya tidak mempersoalkan ini melanggar hukum apa tidak, sebab itu nanti ada ranahnya sendiri. Saya tidak mempersoalkan ini menghina apa tidak, monggo, tapi pokoknya saya mengurusi apa yang kamu maksud kearifan lokal itu. Itu kok kearifan lokal, misalnya bahwa orang tua menyayangi anaknya terus digendong, dibedong waktu bayi, itu kan kearifan lokal. Dibedong, atau seorang anak mencium tangan ibunya, telapak tangan ibunya, itu kan juga kearifan lokal, padahal itu kan universal kan gitu. Jadi apa yang disebut kearifan lokal? Nah, makanya saya kira kalimat itu sebenarnya salah aransemen gitu ya. Mungkin yang dimaksud itu sesuatu yang spesifik, tetapi dia gebiah uyah sehingga akhirnya menyakiti sangat banyak orang. Dan kalau kita sudah urusannya menyakiti banyak orang, kita harus menanggung akibatnya. Apakah akibat itu sekedar resiko sosial ataukah hukum negara, monggo. Saya persilakan Anda semua. Jadi kira-kira kita harus kembali mempelajari apa yang disebut agama, apalagi Islam.
Jadi sekarang ini sedunia ini kan tidak jelas, yang disebut agama itu kan disamakan dengan penemuan sosial. Jadi misalnya ada agama Jawa, agama Sunda, Wiwitan, ada agama macam-macam. Itu kan bukan bikinan Tuhan, tapi bikinan manusia. Tidak berarti jelek. Baik, tapi makomnya atau kepastian hakikinya dia bukan bikinan Tuhan. Nah, yang bikinan Tuhan harus ada metodologi untuk memverifikasi ini ayat Tuhan atau bukan, ini firman Tuhan atau bukan, kan harus ada metodologi untuk di luar soal dia percaya atau tidak percaya gitu ya. Jadi sekali lagi saya kira kita secara nasional harus mulai berpikir untuk berhati-hati ngomong, karena kita seringkali mengucapkan 10 kata yang mungkin 9 dari 10 kata itu tidak bisa kita pertanggungjawabkan secara epistemologis, secara harfiah, secara maknawiyah, bahkan secara historis gitu loh. Jadi ini saya tidak mengecam siapa-siapa, tapi sekarang kita lebih hati-hati ngomong, lebih waspada, karena Anda ini sudah dikepung COVID. Itu saya kira pelajaran nomor 1 adalah kewaspadaan. Kewaspadaan itu dalam bahasa Arab namanya takwa, waspada. Takwa itu hanya bisa dilakukan kalau Anda zikir. Jadi kalau orang Jawa mengatakan eling lan waspodo, itu bahasa Islamnya adzikru wat taqwa. Jadi Anda itu ingat supaya waspada, dan untuk supaya waspada Anda harus ingat. Jadi ingat dan waspada itu adalah seperti bola yang bergulir, bukan sesuatu yang linear lurus ke depan, tapi itu selalu dinamis, berputar. Anda tidak bisa waspada kalau tidak ingat, Anda tidak bisa ingat kalau tidak waspada. Sedemikian rupa lah. Mudah-mudahan semua yang terlibat dalam kasus atau dalam urusan miskomunikasi mengenai Islam agama arogan itu, mudah-mudahan bareng-bareng untuk dari dirinya masing-masing menjalankan secara dinamis sikap adzikru wat taqwa, eling lan waspodo, selalu ingatlah segala sesuatu supaya Anda waspada terhadap hal-hal di antara yang segala sesuatu itu. Dan kalau Anda juga tidak akan waspada kalau Anda tidak mengingatnya. Anda juga tidak bisa mengingat itu kalau Anda tidak punya kewaspadaan. Kan kewaspadaan bisa, apa yang harus diingat dan apa yang tidak perlu diingat kan juga kewaspadaan. Jadi kewaspadaan itu begitu rupa dinamisnya dan detailnya di dalam kehidupan manusia.